Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang info update resiko gagal bayar di aplikasi Adakami. Seperti yang kalian ketahui, aplikasi Adakami ini adalah salah satu aplikasi pinjaman online besar di Indonesia. Untuk jumlah download saja di aplikasi Adakami ini sudah mencapai 10 juta lebih. Nah, lalu bagaimanakah resiko-resiko ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi Adakami? Simak video ini sampai habis. Seperti yang kalian ketahui, aplikasi Adakami ini adalah salah satu aplikasi pinjaman online legal atau resmi terdaftar di OJK. Nah, jadi jika kita mengalami gagal bayar di aplikasi Adakami, tentunya kita akan mengalami teror lewat media komunikasi. Mungkin untuk teror lewat media komunikasi bukan hanya dari pinjaman online legal saja ya. Untuk pinjaman online ilegal juga pasti akan mengalami yang namanya teror lewat media komunikasi. Jadi dari aplikasi Adakami ini, ketika kita mengalami gagal bayar, kita tentunya akan dihubungi lewat telepon, SMS, WhatsApp, dan juga email. Nah, ketika kita tidak merespon atau tidak ada respon dari kita saat kita dihubungi oleh pihak penagih, tentunya mereka juga akan menghubungi nomor kontak darurat yang terdaftar atau kita cantumkan ketika kita melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi Adakami. Nah, selain itu, menurut informasi updatean terbaru dari aplikasi Adakami, ketika nasabah yang mengalami gagal bayar di aplikasi Adakami tentunya akan masuk ke slik OJK. Seperti yang kalian ketahui, ketika kita masuk ke slik OJK, kita akan terhambat ketika mau mengajukan pinjaman lagi di aplikasi lain ataupun juga di bank. Hal ini bisa disebut wajar ya, karena aplikasi sekelas Adakami tidak mungkin jikalau nasabah mengalami gagal bayar tidak masuk ke slik OJK. Lalu bagaimana tentang diisi lapangan dari aplikasi Adakami? Sejauh ini diisi lapangan dari Adakami ini masih bisa dibilang ini masih random ya. Itu juga hanya untuk di daerah Jabodetabek saja. Dan untuk di luar Jabodetabek masih kebanyakan kasus tidak didatangi oleh diisi lapangan dari Adakami ketika nasabah mengalami gagal bayar walaupun dalam waktu yang cukup lama. Walaupun aplikasi Adakami ini adalah aplikasi pinjaman online legal dan untuk jumlah downloadnya juga sudah cukup banyak ya, bisa dibilang ini aplikasi pinjaman online populer. Namun untuk diisi lapangan dari aplikasi Adakami ini masih random ya sampai saat ini. Beda dengan diisi lapangan dari Akulaku, Kredipo, dan juga Kredit Pintar, itu diisi lapangannya sudah hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk aplikasi Adakami ini hanya terdapat di daerah Jabodetabek saja, dan untuk di luar Jabodetabek masih random atau belum merata ya. Namun bisa disebut juga diisi lapangan dari Adakami ini di luar Jabodetabek masih jarang ya, karena banyak juga kasus yang tidak didatangi oleh aplikasi Adakami ya ketika mengalami gagal. Walaupun nasabah tersebut mengalami gagal bayar dalam waktu yang cukup lama, namun tidak didatangi oleh diisi lapangan dari aplikasi Adakami. Lalu apakah dari aplikasi Adakami akan menghubungi nomor kantor ketika kita mengalami gagal bayar? Itu tergantung ya. Biasanya kalau dari nomor peminjam dan nomor kontak darurat tidak ada respon atau tidak membuahkan hasil, biasanya akan dilakukan usaha menghubungi nomor telepon kantor. Karena akhir-akhir ini juga banyak kejadian ya dari aplikasi-aplikasi pinjaman online, banyak yang menghubungi nomor kantor. Karena mungkin usaha untuk menghubungi ke nomor peminjam dan nomor kontak darurat tidak membuahkan hasil. Jadi mungkin dari mereka inisiatif menghubungi nomor kantor yang terdaftar di aplikasi Adakami. Nah, sebagai kesimpulannya, resiko-resiko ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi Adakami adalah tentunya kita akan mengalami penagihan atau teror lewat media komunikasi. Itu sudah pasti ya, karena itu akan terjadi di aplikasi pinjaman online legal maupun ilegal. Dan untuk masuk ke slik OJK juga dari aplikasi Adakami ini, menurut update terbarunya akan masuk ke slik OJK ketika nasabahnya mengalami gagal bayar. Dan untuk diisi lapangan dari Adakami ini masih random atau tidak merata ya, karena diisi dari aplikasi Adakami ini masih sedikit ya, belum terlalu banyak. Nah guys, itulah tadi seputar informasi resiko gagal bayar aplikasi Adakami ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, tentunya mungkin buat kalian yang sekarang punya tagihan di aplikasi Adakami. Semoga video ini bisa menambah informasi buat kalian. Oke guys, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.